Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setia Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga Bapak dan Ibu semuanya berkenan melihat video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan di dalam refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, motivasi belajar peserta didik sangat-sangat rendah. 2. Guru masih sebagai pusat pembelajaran atau teacher learning. 3. Hasil akhir pembelajaran ditentukan oleh nilai. 4. Anak atau peserta didik cenderung pasif dalam belajar. 5. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang keenam, guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional. 6 jawaban inilah yang senantiasa saya alami ketika saya belum menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1. Saya sebagai seorang pendidik merasa pusing di dalam mengkondisikan kelas ketika anak tidak mempunyai respon terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Inilah yang sehari-hari saya lihat, yang saya temukan ketika saya belum menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam modul 1.1. Ada beberapa perubahan yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada perubahan cara pemikiran. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, menghargai setiap karakter peserta didik. Yang keempat, pembelajaran harus dilakukan dengan menyenangkan. Yang kelima, nilai bukan satu-satunya acuan untuk menentukan ketercapaian hasil belajar. Selain merubah pemikiran, filosofi daripada Ki Hajar Dewantara juga merubah perilaku. Yang pertama, guru harus lebih cermat dalam melihat potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru menuntun sesuai dengan kodrat dan konsep petani dalam menyemai benih. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, mengemas metode pembelajaran yang menyenangkan dan ramah terhadap peserta didik. Untuk selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bagaimana? Silakan Bapak Ibu semua bisa menyaksikan video yang saya tampilkan ini. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa
kita cari tahu beraneka bidang ilmu dari siang. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Mari anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai? Nah, itu praktek saya nantikan ya. Ya, anak-anak semua coba sampaikan 6 profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa mulia. 2. Berpindahan luber. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bergerak kritis. 6. Kreatif. Oke, tepuk tangan semua. Dibimbing bu guru, gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rabian dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya mengenai sistem pembelajaran dari Bapak Agung. Menurut saya, sistem pembelajaran dari Pak Agung sudah sangat menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau telah menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat kepada siswa-siswi di kelas tersebut. Di dalam sistem pengajaran beliau telah menerapkan banyak sistem dan cara untuk membuat peserta didik agar tidak terlihat bosan dan tidak jenuh ketika berada di dalam kelas. Sekian pendapat saya mengenai sistem pembelajaran dari Pak Agung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video dari awal sampai dengan akhir, maka ada 4 kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan harus menyenangkan dengan konsep 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketiga, pendidikan adalah sejatinya menghamba kepada anak peserta didik. Keempat, pendidikan bukan hanya sekedar mendapatkan nilai akademis semata, melainkan budi pekerti harus menjadi nilai yang wajib kita lakukan kepada anak atau peserta didik. Demikian 4 kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada materi interaksi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih, guru-guru hebat. Salam, guru penggerak.